Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang produk kami yaitu Bliss Babas dengan tema Business Plan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Kenalin, nama aku Hadid dari manajemen 3C. Di sini saya sebagai moderator. Ada juga rekan-rekan saya di sini, Dimas Febrian dari manajemen 3C. Yang kedua ada Dimas Alvindia dari manajemen 3A. Ada Pirgin dari manajemen 3A. Dan terakhir ada Indria dari manajemen 3A. Tidak lupa juga terima kasih kepada Ibu Rina sebagai dosen pengampu dan juga teman-teman yang udah nyimak video ini. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri environment, yang dimana industri makanan ringan ataupun snack adalah sektor yang terus berkembang, terutama dalam tren makanan sehat dan inovasi baru di pasar. Keinginan konsumen untuk makanan yang praktis, enak, namun juga lebih sehat menjadi faktor pendorong pertumbuhan di sektor ini. Nah, dalam hal ini, Bliss Bubbles menawarkan solusi inovatif berupa olahan pisang yang digoreng hingga renyah dengan baluran glaze rasa yang menarik, memberikan alternatif yang sehat dan lezat bagi konsumen yang mencari cemilan berbeda dari yang ada di pasaran. Berikutnya adalah di sini ada profile customer, yang dimana customer utama kami adalah anak muda atau remaja hingga dewasa usia 15 hingga 40 tahun. Pelajar dan mahasiswa yang menyukai produk unik dan trendy yang mengenyangkan dengan harga terjangkau. Nah, mengapa mereka membutuhkan Bliss Bubbles? Yang pertama ada untuk kebutuhan sosial, yang dimana Bliss Bubbles cocok untuk membagi momen bersama teman dengan tampilan menarik yang sempurna untuk dipoto di media sosial. Yang kedua ada kebutuhan fungsional yang memberikan rasa kenyang dengan kombinasi pisang manis, coklat lumer ataupun keju yang melted, terjangkau dan praktis, cocok untuk pelajar dan mahasiswa. Yang berikutnya ada situasional, ini praktis di tempat atau dibawa kemana saja. Berikutnya ada proposition, menawarkan pengalaman rasa yang memuaskan dengan bahan berkualitas, harga terjangkau, serta topping yang banyak sekali sesuai selera. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Nah, apa sih Bliss Bubbles itu? Bliss Bubbles adalah inovasi makanan olahan pisang yang berbentuk bola-bola renyah dengan isian coklat ataupun keju, dibalur glaze dengan berbagai rasa, ada matcha, tiramisu, dan juga oreo. Nah, Bliss Bubbles ini memiliki tekstur yang unik, yang dimana crispy di luar dan juga lembut di dalam. Tetapi Bliss Bubbles ini tetap mempertahankan manfaat gizi pisang. Berikutnya ada bahan utama dari Bliss Bubbles, yaitu ada pisang raja yang matang, tepung pisang, coklat, keju, tepung panir, glaze berbagai rasa, dan juga yang lainnya. Berikutnya ada varian rasa ataupun topping dari Bliss Bubbles. Kami memiliki dua varian rasa. Yang pertama ada cheesy crispy, yaitu isian keju lumer dan juga topping glaze sesuai selera. Yang kedua ada choco crispy, yaitu isian coklat lumer yang bisa dipadukan dengan berbagai topping glaze pilihan. Berikutnya ada packaging. Nah, packaging Bliss Bubbles ini menggunakan kemasan box karton dengan tempelan stiker yang menarik tentunya, yaitu logo kami sendiri. Praktis dan juga mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima ada keunggulan produk. Apa sih keunggulan Bliss Bubbles? Yaitu ada teksturnya yang unik, crispy di luar, lembut di dalam, porsi yang mengenyangkan, harga terjangkau, rasa yang unik, dan juga berbagai variasi. Itu banyak sekali kelebihan dari selain itu ya. Berikutnya ada penyajian. Nah, bagaimana? Yang pertama itu setiap boxnya berisi 5 bola pisang yang dibalur glaze berbagai rasa. Yang berikutnya ada quality control, seleksi bahan baku yang ketat, proses pembuatan yang konsisten, kontrol suhu penggorengan, kebersihan produksi, dan juga hal-hal lainnya. Yang berikutnya ada inspirasi pengembangan produk. Kita terinspirasi dari mana? Yang pertama ada dari tren Korea nih, yaitu cheese banana dan juga inovasi pisang goreng lokal menjadi cemilan trendy dan mengenyangkan. Yang berikutnya sustainability, yaitu kemasan yang ramah lingkungan, kerjasama dengan petani pisang lokal, pengelolaan minyak goreng efisien, dan inovasi berkelanjutan dalam pengolahan dan penyajian produk. Nah, berikutnya di sini ada value add atau yang penambah nilai dari Bliss Bubbles ini apa sih? Ya, yang pertama ada keunggulan produknya. Bliss Bubbles ini menyajikan
Perpaduan rasa unik antara manisnya pisang, gurihnya keju, dan berbagai glaze. Teksturnya yang crispy di luar dan juga lembut di dalam menyajikan sensasi lelehan. Isiannya juga terbuat dari bahan yang berkualitas, pisang pilihan yang kaya gizi, dan sangat instagramable tentunya. Varian rasa juga dapat disesuaikan dengan permintaan pasar. Berikutnya ada keunggulan bisnis, yaitu harga yang terjangkau, cocok untuk remaja hingga dewasa 15 tahun ke atas. Packaging yang menarik dan praktis memudahkan konsumsi Bliss Bubble kapan saja. Ukurannya juga pas, mengenyangkan, dan cocok untuk berbagai acara atau cemilan harian. Berikutnya ada keunggulan kompetitif, yang dimana inovasi dalam cemilan pisang goreng modern yang disukai konsumen muda tentunya. Potensi franchise dan fleksibel untuk dinikmati dalam keadaan hangat ataupun dingin. Cita rasa yang disesuaikan dengan selera Indonesia, siap bersaing di pasar cemilan. Nah, kenapa sih Bliss Bubble ini unggul? Karena inovasi rasa dan tekstur yang unik, harga kompetitif, serta potensi pengembangan yang sangat besar. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, target utama Bliss Bubbles ini adalah remaja hingga dewasa usia 15 hingga 40 tahun yang menyukai makanan ringan yang unik, lezat, dan instagramable. Nah, kenapa kami memilih target ini adalah kelompok usia ini terbuka terhadap inovasi makanan baru yang menarik secara visual, rasa, seperti Bliss Bubble yang lumer dan berisi keju ataupun coklat. Nah, berikutnya mereka aktif di media sosial dan suka membagikan pengalaman makan, membantu mempromosikan produk secara viral. Berikutnya ada remaja dan dewasa memiliki daya beli yang cukup untuk makanan ringan premium seperti Bliss Bubbles tentunya. Dengan menargetkan segmen ini, produsen dapat memanfaatkan tren makanan kekinian dan potensi viral di media sosial untuk meningkatkan penjualan Bliss Bubbles. Nah, berikutnya ada market size. Yang pertama ada total addressable market atau TAM, yang dimana segmentasi demografisnya produk Bliss Bubbles ini ditujukan untuk konsumen usia 15 hingga 40 tahun dari semua gender, dari kelas sosial menengah hingga atas, yang tinggal di kawasan urban dan semi-urban. Nah, estimasi TAM sendiri di kota besar dengan populasi 2 juta, sekitar 1,4 juta orang berusia 15 hingga 40 tahun, dan 80% dari mereka ini memiliki daya beli untuk produk ini. Target pasar yang bisa dicapai, yaitu faktor utama yang mempengaruhi pencapaian pasar ini meliputi lokasi outlet, jangkauan pemasaran, kapasitas produksi, dan kompetisi dengan pesaing. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi market size. Yang faktor utamanya adalah pertumbuhan populasi, tren makanan sehat, daya beli masyarakat, tingkat kompetisi, ekspansi bisnis, inovasi produk, dan strategi pemasaran. Berikutnya ada strategi mencapai target market. Strateginya yang pertama ada penetrasi pasar, promosi yang agresif, lokasi strategis, dan harga yang kompetitif. Berikutnya ada pengembangan produk atau inovasi produk dan kemasan. Berikutnya ada ekspansi pasar yang membuka outlet baru, franchise, dan platform online delivery. Industri cemilan sehat dan di Indonesia ini diperkirakan tumbuh 10 hingga 15% per tahunnya, dengan peluang besar bagi Bliss Bubbles ini untuk meraih pangsa pasar di segmen ini. Baik, yang selanjutnya yaitu section 2, the market. Yang pertama ada competition. Dalam competition yang pertama yaitu ada pisang goreng tradisional, yang kedua pisang nugget, yang ketiga risoles pisang keju, yang keempat banana milk, dan yang kelima pisang donat. Dengan memahami kompetitor tersebut, usaha Bliss Bubbles harus berupaya untuk menawarkan keunikan produk yang berbeda, menjaga kualitas dan rasa yang konsisten, menetapkan harga yang kompetitif, melakukan branding dan promosi yang efektif, berinovasi untuk mengembangkan varian baru. Dengan strategi yang tepat, diharapkan usaha Bliss Bubbles dapat bersaing dengan di pasar cemilan yang kompetitif. Di pasar cemilan, terdapat beberapa pesaing yang menawarkan produk serupa,
seperti camilan pisang goreng atau produk berbasis buah lainnya. Namun, tidak banyak produk yang menawarkan varian rasa glaze unik seperti coklat, matcha, atau tiramisu. Pesaing utama akan mencakup merek, camilan pisang, dan produk snack sehat yang ada di pasaran. Namun, Bliss Bubbles dapat bersaing dengan menawarkan inovasi rasa, bahan alami, dan kemasan yang menarik. Untuk selanjutnya yaitu sales projection. Proyeksi penjualan Bliss Bubbles selama 4 minggu, harga per porsi yaitu 10.000, target harian 30 porsi, total proyeksi 4 minggu yaitu total porsi 800 porsi, total pendapatan yaitu 8 juta. Untuk selanjutnya yaitu analisis proyeksi. Yang pertama kapasitas produksi. Produksi per hari yaitu 30 porsi, per minggu 200 porsi, dan per bulan 800 porsi. Selanjutnya target pendapatan. Untuk target pendapatan per hari yaitu 300.000, per minggu 2 juta, dan per bulan 8 juta. Selanjutnya ada asumsi operasional. Jam operasional 8-10 jam, produksi konstan, target penjualan tetap, dan tidak ada variasi weekend. Selanjutnya ada strategi pencapaian, konsistensi produksi, kualitas terjaga, stok bahan baku teratur, dan pelayanan optimal. Proyeksi penjualan dalam 4 minggu pertama adalah sebagai berikut. Minggu pertama 200 paket dengan varian rasa, minggu kedua 250 paket dengan peningkatan dari pemasaran sosial media, minggu ketiga 300 paket dengan peningkatan permintaan setelah promosi, dan minggu keempat 350 paket dengan peningkatan loyalitas pelanggan. Total penjualan dalam 4 minggu pertama diperkirakan mencapai 1.100 paket. Untuk selanjutnya yaitu development status. Yang pertama, sumber daya yang dimiliki, yaitu SDM, tim terlatih dengan pembagian tugas jelas antara produksi dan pelayanan. Untuk peralatan dasar sudah tersedia untuk produksi dan packaging. Lokasi produksi di rumah dengan area bersih dan dekat dengan sumber bahan baku. Selanjutnya ada keunggulan, yaitu resep. Resep unik dan sudah teruji. Untuk pengetahuan, tim paham tentang pengolahan pisang, kebersihan, penggorengan, dan packaging. Untuk riset, yaitu survei pasar, telah dilakukan untuk memahami selera konsumen dan pesaing. Selanjutnya yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama perizinan, yaitu PIRT, sertifikat halal, izin usaha mikro. Dan untuk peralatan tambahan yaitu showcase, sealer, meja, dan display. Lalu untuk modal bahan baku, izin peralatan tambahan, pemasaran, dan transportasi. Selanjutnya, rencana pengembangan. Untuk jangka pendek 1-3 bulan, fokus pada peralatan, perizinan, dan brand awareness. Untuk jangka menengah yaitu 3-6 bulan, yaitu ekspansi pasar, penambahan varian produk, dan peningkatan kapasitas produksi. Lalu untuk jangka panjang yaitu 6-12 bulan, pembukaan outlet, pengembangan franchise, dan peningkatan penetrasi pasar. Selanjutnya strategi implementasi. Yang pertama persiapan, finalisasi resep, perhitungan modal, pelatihan tim. Lalu untuk peluncuran, soft launching, promosi awal, dan evaluasi konsumen. Lalu pengembangan, optimal produksi, ekspansi pasar, dan inovasi produk. Selanjutnya yaitu antisipasi tantangan, operasional, backup supplier, sistem inventory, SOP, dan kontrol kualitas. Lalu untuk marketing, strategi promosi, branding, dan feedback. Pelanggan menggunakan media sosial dan e-commerce. Lalu untuk keuangan yaitu manajemen keuangan yang rapi, pencatatan tepat, dan pengelolaan cash flow. Selanjutnya ada target pencapaian. Untuk produksi yaitu menjaga kapasitas optimal dan konsistensi produk. Untuk penjualan, BEP dalam 2 bulan pertama dan pertumbuhan penjualan 10% tiap bulan. Bliss Bubbles siap berkembang dengan fokus pada kualitas, efisiensi, dan hubungan pelanggan yang kuat. Untuk selanjutnya yaitu care partners. Beberapa mitra-mitra potensial dan pengaruhnya terhadap keberhasilan usaha Bliss Bubbles. Yang pertama yaitu supplier bahan baku. Untuk supplier pisang, menyediakan pisang berkualitas dengan tingkat kematangan yang tepat,
untuk menjaga kualitas rasa dan tekstur produk. Untuk supplier keju, yaitu menyediakan keju berkualitas dengan harga kompetitif dan berbagai jenis keju untuk inovasi produk. Yang kedua, ada supplier bahan pendukung. Untuk supplier tepung dan bumbu, menyediakan tepung dan bumbu berkualitas tinggi untuk memastikan konsistensi rasa dan tekstur produk. Untuk supplier packaging, menyediakan kemasan menarik dan berkualitas untuk meningkatkan daya tarik visual produk dan melindungi dengan baik. Untuk yang ketiga yaitu mitra distribusi. Platform online food delivery atau Gojek, Grab, ShopeeFood memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan melalui platform pengantaran makanan online. Untuk reseller atau dropshipper, membantu memperluas pasar dan meningkatkan brand awareness dengan promosi langsung ke konsumen. Untuk yang selanjutnya yaitu mitra lokasi. Pemilik tempat atau landlord menyediakan lokasi strategis dengan harga sewa kompetitif untuk outlet atau toko Bliss Bubbles. Pusat perbelanjaan atau mall menyediakan exposure brand yang besar melalui lokasi dengan traffic pengunjung tinggi dan peluang promosi. Selanjutnya ada mitra keuangan. Yang pertama investor, yaitu memberikan suntikan modal dan mentoring untuk mempercepat ekspansi dan pertumbuhan usaha. Selanjutnya ada mitra promosi, food blogger atau influencer, meningkatkan brand awareness melalui konten kreatif dan review produk. Dan untuk media lokal, yaitu membantu meningkatkan kredibilitas dan jangkauan lokal untuk membangun kepercayaan konsumen. Dengan dukungan dari berbagai mitra ini, Bliss Bubbles dapat memastikan operasional yang lancar, pengembangan produk inovatif, dan ekspansi yang lebih cepat. Untuk selanjutnya yaitu production process. Yang pertama, persiapan bahan baku. Bahan utama meliputi pisang matang, keju, coklat batang, tepung pisang, tepung roti, glaze tiramisu, dan matcha, serta Oreo. Bahan pendukung seperti gula, garam, vanili, telur, air es, dan minyak goreng. Selanjutnya, persiapan peralatan. Peralatan utama meliputi kompor gas, wajan, mixer, dan timbangan. Peralatan pendukung berupa bowl stainless, pisau, talenan, spatula, dan wadah besar. Untuk selanjutnya yaitu proses produksi. Pertama, pisang dikukus, dikupas, dan dihaluskan. Lalu, keju dan coklat dipotong dan disimpan di kulkas. Selanjutnya, adonan dibuat dari pisang halus, tepung terigu, dan bahan lainnya. Adonan dibentuk bola, diisi keju atau coklat, dicelupkan ke adonan basah, dan dibalut tepung panir. Selanjutnya, bola pisang digoreng hingga keemasan dan didinginkan. Lalu bola pisang disusun dalam box dan diberi glaze sesuai rasa. Untuk selanjutnya yaitu SOP atau Standar Operasional Prosedur. Kebersihan dijaga dengan mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Bahan baku dan peralatan harus berkualitas dan steril, serta penggorengannya harus mengontrol suhu. Untuk yang kelima yaitu quality control, proses pemilihan bahan, pengawasan produksi, dan pengecekan produk jadi atau rasa, tekstur, tampilan untuk memastikan kualitas. Untuk selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Setiap batch menghasilkan 20 porsi dalam 30 menit. Dengan kapasitas 40-60 porsi per jam, target produksi harian adalah 60 porsi dalam 2-3 jam. Selanjutnya yaitu manajemen inventory. Stok bahan baku minimal untuk 3 hari produksi dengan sistem FIFO atau first in first out. Stok produksi jadi disesuaikan dengan penjualan harian. Untuk selanjutnya yaitu inovasi proses, fokus pada efisiensi waktu, pengurangan limbah, dan pengembangan varian baru. Lalu selanjutnya antisipasi masalah, perawatan, rutin peralatan, penggunaan berbagai supplier, dan sistem feedback untuk menjaga kualitas produk. Dengan mengikuti SOP ini, produk Bliss Bubbles dapat berjalan efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Untuk selanjutnya yaitu key activities. Yang pertama yaitu manajemen produksi yang berisi quality control, proses produksi, dan inventory. Untuk yang kedua yaitu marketing dan sales yang berisi online marketing, offline marketing, dan customer service.
Untuk yang ketiga yaitu operasional yang berisi SOP, SDM, dan fasilitas. Untuk yang keempat yaitu keuangan yang berisi cash flow, accounting, dan investasi. Implementasinya, semua aktivitas kunci ini saling terkait dan harus dijalankan secara terintegrasi untuk keberhasilan usaha. Fokus utamanya adalah pada konsistensi kualitas dan layanan untuk membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu implementasi aktivitas kunci. Yang pertama, timeline, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kedua, prioritas, critical activities, important activities, support activities, dan optional activities. Lalu yang ketiga ada resources, yaitu SDM, dana, peralatan, dan waktu. Yang keempat, monitoring, yaitu KPI, atau Key Performance Indicator, dan evaluasi improvement plan. Untuk selanjutnya ada section 3 tentang development. Di sini juga antara lain ada pisang 1 sikat seharga 10.000, ada keju oles dengan harga 13.000, ada juga coklat batang dengan harga 14.000, susu cap 2 sapi ada dengan harga 13.000, terus tepung panir harga 5.500, ada juga 3.000, tisu dengan harga 15.000, wadah 2.500 isi 3 box, minyak goreng 20.000. Jadi total harga bahan baku kita senilai 96. Selanjutnya di sini ada organization, dan di sini juga ada organization chart ya, yang menduduki pertama yaitu di sini ada leader. Terus di bawahnya diikuti ada marketing, manajemen produksi, dan juga manajer keuangan. Untuk materi section 4 organization, di sini tercantum juga di sini ada personal job desk. Di sini rekan saya Dimas Febrian sebagai leader atau CEO, yaitu memimpin dan mengawasi jalannya usaha, membuat keputusan strategis untuk berkembang usaha, mengatur visi dan misi bisnis, serta memastikan target tercapai. Dan selanjutnya ada menyelesaikan masalah dan memberikan arahan kepada seluruh tim. Yang terakhir ada komunikasi dengan pihak luar untuk peluang kerja sama atau pengembangan bisnis. Masih tentang personal job desk, di sini ada rekan aku juga, Dimas Alvindia dari manajemen 3A, yaitu menjadi Chief Marketing Officer atau CMO, dan juga digital marketing. Antara lain di situ mengelola media sosial dan platform online untuk promosi. Terus yang kedua ada membuat konten kreatif atau untuk menarik perhatian pelanggan. Terus yang keempat ada melakukan iklan digital. Terus yang terakhir mengevaluasi performa kampanye pemasaran. Selanjutnya juga di sini masih tentang personal job desk. Di sini ada aku sendiri hadir sebagai CMO dan juga sales dan offline marketing. Selanjutnya masih tentang personal job desk. Di sini ada Virgin Inggi Piana, yaitu jadi Chief Financial Officer. Tugasnya mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rinci, terus membuat laporan keuangan bulanan, laba, rugi, dan cash flow. Terus yang ketiga ada menyusun anggaran untuk operasional usaha. Selanjutnya ada mengelola gaji karyawan dan pembayaran lainnya. Yang terakhir ada menganalisis data keuangan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Nah, untuk personal job desk terakhir, di sini ada Indria Delina Suryani dari manajemen 3A. Di situ dia menempati Chief Product Officer. Tugasnya mengawasi proses produksi dari awal hingga akhir, terus memastikan kualitas produk sesuai standar yang ditetapkan, mengelola persediaan bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya, terus merencanakan jadwal produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang terakhir melatih dan mengawasi tim produksi jika ada tambahan tenaga kerja. Baik, yang selanjutnya di sini ada season bagian kelima, yaitu financing strategi. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yaitu bagian analisis biaya. Identifikasi semua biaya,
termasuk bahan baku, produksi, pemasaran, distribusi, dan administrasi. Buat anggaran rinci agar setiap pengeluaran terkontrol. Yang selanjutnya ada sumber pendapatan. Tentukan sumber pendapatan utama, misalnya dari penjualan produk, layanan tambahan, atau kemitraan. Ada juga proyeksi keuangan. Buat proyeksi keuangan seperti laba rugi, arus kas, dan neraca selama 5-5 tahun, mencakup skenario optimis, moderat, dan pesimis. Yang selanjutnya ada dana cadangan. Sisihkan dana darurat untuk menutupi pengeluaran operasional setidaknya selama 3-6 bulan jika pendapatan tidak sesuai dengan target. Yang kedua ada penawaran kepada investor. Investor akan ditawari skema pendanaan yang adil dan transparan dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi equality atau base, berbagi kepemilikan. Investor mendapatkan saham dari perusahaan dengan dividen berdasarkan laba bersih. Ya, di sini juga ada investasi revenue atau sharing atau yang disebut bagi hasil pendapatan. Investor mendapatkan persentase dari pendapatan hasil usaha. Yang ketiga ada investasi return on investment atau ROI. Proyeksi keuntungan yang dapat diperoleh investor berdasarkan analisis pasar dan pertumbuhan bisnis. Yang selanjutnya ada investasi laporan berkala. Investor akan menerima laporan keuangan dan operasional secara transparan setiap kuartal. Yang ketiga, apabila usaha mengalami keuntungan. Di sini ada pembagian keuntungan. Yang pertama, jika menggunakan equality atau base, investor mendapatkan dividen berdasarkan persentase saham mereka. Yang kedua, jika menggunakan revenue atau sharing, investor menerima bagian sesuai persentase kesepakatan hingga modal pokok dan keuntungan tercapai. Reinvestasi. Sebagian keuntungan dapat dialokasikan untuk pengembangan usaha, misalnya memperluas pasar atau meningkatkan produksi. Yang ketiga ada melanjutkan usaha ke pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu ada strategi untuk menarik investor. Yang pertama, tentunya harus ada visi yang jelas. Tunjukkan bagaimana Bliss Bubbles memiliki potensi pertumbuhan di pasar yang spesifik. Yang kedua ada studi pasar dan keunggulan kompetitif. Sertakan data tentang peluang pasar dan keunggulan produk dibanding pesaing. Yang ketiga harus ada portofolio usaha. Tampilkan captain usaha hingga saat ini, seperti jumlah pelanggan, ulasan positif, dan kolaborasi strategi atau kolaborasi strategis. Yang selanjutnya ada exit strategi. Jelaskan opsi keluar untuk investor seperti penjualan saham di masa depan atau dividen yang konsisten. Yang selanjutnya di sini ada bagian dari cash flow. Cash flow dari usaha Bliss Bubbles periode selama 4 minggu. Asumsi dasar yang pertama ada harga jual per box. Isinya 5 pieces, kami bandrol dengan harga Rp10.000. Yang kedua ada target penjualan awal. Berencana akan menjual 30 box untuk perharinya. Yang ketiga ada jam operasional. Akan beroperasi selama 6 hari untuk per minggunya. Ada juga peningkatan penjualan sebesar 15% untuk per minggunya. Yang selanjutnya ada rincian biaya. Biaya investasi awal. Yang pertama ada kompor gas, harganya Rp300.000. Yang kedua wajan penggorengan dengan harga Rp150.000. Yang ketiga peralatan masak, harganya Rp200.000. Yang keempat wadah dan kemasan, harganya Rp150.000. Jadi total investasinya yaitu Rp800.000. Baik di sini ada biaya bahan baku per boxnya. Kami akan rincikan. Yang pertama ada pisang, harga Rp2.000 untuk per boxnya. Yang kedua ada tepung dan bumbu Rp1.000, keju oles Rp2.000, minyak goreng Rp1.000. Yang kelima kemasan harganya Rp1.000.
Jadi total HPP per boxnya sebesar Rp7.000. Di sini yang selanjutnya ada biaya operasional per 4 minggu. Yang pertama itu ada pengeluaran gas sebesar Rp100.000. Yang kedua ada pengeluaran transportasi sebesar Rp150.000. Yang ketiga ada gaji karyawan sebesar Rp400.000. Jadi total operasional yang harus dikeluarkan per minggunya itu sebesar Rp650.000. Untuk yang selanjutnya bisa kita lihat di sini ada proyeksi cash flow mingguan. Yang pertama bisa kita lihat dari segi pendapatan 30 box dikali 6 hari dikali Rp10.000, jadi pendapatannya Rp1.800.000. Yang kedua ada biaya bahan 30 box dikali 6 hari dikali Rp8.000 sebesar Rp1.440.000. Lalu ada biaya operasional yaitu sebesar Rp162.500. Ada juga biaya investasi sebesar Rp800.000. Jadi cash flow minggu pertama yaitu minus sebesar Rp602.000. Di minggu kedua yaitu ada pendapatan 35 box dikali 6 hari dikali Rp10.000, yaitu hasilnya Rp2.100.000. Ada biaya bahan sebesar Rp1.680.000. Ada juga biaya operasional sebesar Rp162.500. Terus cash flow minggu kedua yaitu sebesar Rp257.500. Minggu ketiga yaitu ada pendapatan 40 box dikali 6 hari dikali Rp10.000, jumlahnya Rp2.400.000. Ada biaya bahan 40 box dikali 6 hari dikali Rp8.000, jumlahnya Rp1.920.000. Biaya operasional Rp162.500. Cash flow minggu ketiga yaitu Rp317.500. Di minggu keempat yaitu pendapatan 45 box dikali 6 hari dikali Rp10.000, yaitu jumlahnya Rp2.700.000. Ada biaya bahan 45 box dikali 6 hari dikali Rp8.000. Total jumlahnya Rp2.160.000. Biaya operasional Rp162.500. Cash flow di minggu keempat yaitu Rp377.500.000. Di sini jadi ada bagian dari ringkasannya. Yang pertama yaitu ada total dari pendapatan per 4 minggunya sebesar Rp9 juta. Yang kedua ada total pengeluaran per 4 minggunya sebesar Rp8.650.000. Yang ketiga ada profit atau las bersihnya per 4 minggu. Jadi totalnya 3. Yang ketiga ada profit atau loss bersihnya per 4 minggunya sebesar 350.500 perak. Yang keempat ada break even point tercapai dalam 4 minggu pertama. Yang selanjutnya ada catatan dan rekomendasi. Yang pertama harus ada saran perbaikan. Yang pertama mencari supplier bahan baku dengan harga lebih murah tentunya. Yang kedua optimalisasikan biaya operasional. Yang ketiga meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai ekonomi skala. Yang selanjutnya ada meningkatkan strategi promosi dan penjualan. Baik, yang selanjutnya di sini ada bagian dari exit plan. Yang pertama yaitu analisis situasi dan penyebab kerugian sebelum memutuskan untuk menghentikan suatu usaha atau lakukan evaluasi mendalam. Yang pertama harus melakukan identifikasi faktor utama penyebab kerugiannya. Misalnya kurangnya pemasaran. Kurangnya pemasaran, biaya yang tidak efisien, dan juga rendahnya permintaan. Ada bagian dari cari solusi untuk memperbaiki situasi, seperti strategi promosi baru atau efisiensi operasional. Yang selanjutnya ada cari solusi untuk memperbaiki situasi, seperti strategi promosi baru atau efisiensi operasional. Jika upaya perbaikan tidak membuahkan hasil dan usaha tetap merugi, barulah exit plan diimplementasikan.
Ada pembelajaran untuk usaha selanjutnya, seperti dokumentasikan kesalahan yang terjadi untuk dijadikan pembelajaran dalam usaha baru di masa depan. Jaga hubungan baik dengan stakeholder. Jaga hubungan baik dengan stakeholder. Jaga hubungan baik dengan stakeholder. Jaga hubungan baik dengan stakeholder dan shareholder agar kepercayaan tetap terbangun. Jika usaha mengalami kerugian, kami akan melakukan evaluasi. Jika usaha mengalami kerugian, kami akan mengevaluasi menyeluruh. Jika usaha mengalami kerugian, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis dan melakukan penyesuaian pada strategis pemasaran. Biaya produksi dan distribusi. Biaya distribusi dan distribusi. Kami juga akan bertanggung jawab terhadap investor dengan memberikan laporan transparan dan mencari astagfirullah. Kami juga akan bertanggung jawab terhadap investor dengan memberikan laporan transparan dan mencari solusi untuk meminimalisirkan Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai section 6 yaitu marketing plan. Yang pertama ada marketing, ada target pasar, bisnis bubble, 9 sehat yang menyasar ke beberapa sektor. Sektor yang pertama adalah anak muda, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan individu yang peduli dengan gaya hidup sehat. Kemudian ada lokasi yang kami fokuskan mengenai kawasan perkotaan dengan permintaan tinggi terhadap makanan sehat seperti pusat kebugaran, area perkantoran, atau kampus. Kemudian yang kedua ada strategi pemasaran. Nah, ada beberapa. Yang pertama kita terapkan itu promosi online menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, serta WhatsApp untuk menarik perhatian para customer. Dengan membuat video pembuatan bisnis bubble, testimoni dari pelanggan pertama, konten edukasi seputar manfaat mengenai cemilan kita. Kemudian yang kedua ada kerjasama dengan influencer. Melakukan kerjasama dengan para influencer akan membantu kita lebih mengenal produk kita pada para customer. Kemudian yang ketiga event dan sampling. Menghadiri acara seperti bazar, kemudian acara seperti konser yang menyediakan tempat lokasi untuk perdagangan. Kemudian selanjutnya ada konversi list menjadi customer yang berisikan yang pertama promo penjualan, memberikan diskon pembelian pertama seperti potongan 20% untuk para pembeli yang sudah setia. Kemudian memberikan bundling 5 box akan mendapat berapa diskon. Selanjutnya ada platform pemesanan dengan mudah. Kita menyediakan produk kita di platform seperti ShopeeFood, GoFood untuk memudahkan para customer untuk membeli yang dari jarak jauh dan melakukan pembayaran secara digital juga. Selanjutnya ada desain kemasan yang menarik. Dengan menggunakan desain yang menarik tentunya akan mengikat para customer. Selanjutnya ada testimoni dan ulasan, menampilkan ulasan kepada para customer mengenai ulasan yang baik. Selanjutnya ada mendatangkan retain customer atau loyalty. Yaitu yang pertama melakukan program loyalty, memberikan kartu loyalitas digital kepada pembelian yang melakukan mulai 10 box. Kemudian newsletter atau grup, bangun komunitas pelanggan, grup WhatsApp, Telegram untuk berbagai promo eksklusif dan tips hidup sehat. Kemudian yang ketiga, konten edukasi berkelanjutan, mengirimkan konten seperti resep sehat, manfaat bisnis bubble. Kemudian yang keempat, promo berulang, menawarkan khusus atau untuk pembelian bulanan atau paket langganan bisnis bubble. Selanjutnya adanya sebuah feedback dari pelanggan. Secara rutin kita mengumpulkan feedback dari pelanggan tentunya untuk memberikan ulasan kepada customer yang baru. Kemudian selanjutnya ada media sosial buat membuat akun di Instagram, Facebook untuk menarik para pembeli. Baik, yang selanjutnya ada inovasi produk, menawarkan variasi rasa atau topping yang unik untuk membedakan produk Anda dari para kompetitor lainnya. Selanjutnya ada interaksi dengan para pelanggan, membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan melalui respon yang cepat serta memberikan sebuah pertanyaan kepada para customer terkait produk kita. Kemudian promosi khusus, adakan promo menarik seperti diskon atau kupon yang gratis untuk menarik lebih banyak para pelanggan.
Selanjutnya ke bagian how I plan to take advantage of competitors weak points, yaitu berisi analisis usaha-usaha atau produk sejenis, kemudian analisa kelemahan kompetitor yang dapat kita manfaatkan. Pertama ada analisa usaha produk sejenis seperti bola-bola pisang crispy dan pisang keju molen, menunjukkan bahwa keduanya memiliki keunggulan dalam hal rasa dan kemudahan berproduksinya. Namun kelemahan kompetitor yang dapat dimanfaatkan adalah yang pertama dari variasi rasa ya. Banyak produk sejenis hanya menawarkan rasa standar, Anda bisa menawarkan variasi rasa yang lebih inovatif untuk menarik pelanggan. Kemudian dari kualitas segi bahannya. Beberapa pesaing mungkin menggunakan bahan berkualitas rendah atau pengawet. Menekankan penggunaan bahan alami dan berkualitas tinggi dapat menjadikan nilai jual kita. Selanjutnya ada kemasan dan pemasaran. Banyak usaha tidak memanfaatkan media sosial secara optimal. Memperkuat strategi pemasaran digital dan kemasan yang menarik dapat meningkatkan visibilitas produk Anda. Jadi seperti itulah section ke-6 mengenai marketing plan dari kelompok kami. Cukup sekian materi dari kelompok kami tentang business plan. Mohon maaf apabila kekurangan tentang materi atau penyampaian yang nggak jelas. Mohon dimaklum. Terus terima kasih juga kepada Ibu Rina Dwi sudah menyimak dan juga teman-teman. Terima kasih. Mungkin dari kalian ada koreksi, tambahan atau kritik, boleh. Kami juga ada menyediakan forumnya dan bakalan nerima semua kritikan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.